adik-adik semua atau siapapun yang saat ini sedang nonton, realita hidupmu itu absolutely 100% itu berasal dari data-data file-file memori di tubuhmu. Itu 100%. Itu dari datamu. Data inilah yang jadi file memori, inilah yang mengundang realitamu. Jadi realita hidupmu itu datang dari asumsi-asumsi yang kamu buat kemarin. Asumsi kemarin itu jadi realita yang sekarang. Nah, pertanyaannya, misal sekarang nggak asik nih sekarang nih. Berarti kalau sekarang nggak asik kan tinggal kita rubah data dong, bener nggak? Rubah data, rubah asumsi, bener nggak? Nah itu dari mana rubah data, merubah asumsi? Kamu harus pinter-pinter mengizinkan apapun yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, yang jelek dan nggak enak, yang menimbulkan sesuatu yang pada akhirnya itu nggak asik, mulai kamu pilih. Jadi adik-adik semua, hidup itu adalah pilihan. Kalaupun nggak harus berpindah tempat, kan kalau di kampus juga ada kan komunitas-komunitas yang seru, yang positif dan lain-lain, mulailah ke situ. Tapi ada satu kebiasaan Mas, dari kecil, dari dulu lah, yang aku lakukan, yang sampai sekarang masih aku lakukan. Dan aku ngerasa kayaknya itu deh kunci yang orang lain nggak lakukan, aku lakukan. Apa? Aku sering nanya ke dalam Mas. Jadi Feby kecil pada saat SMA, pada saat bingung, aku selalu nanya ke dalam. Bahasanya gini, ya Allah yang maha baik, aku baiknya kuliah di Jakarta atau di Bandung ya? Oke. Dan itu pasti dijawab Mas, sama Allah semesta dan kecerdasannya. Ini kunci dari segala kunci menurut aku. Atau misal, kamu lagi bingung nih, adik-adik lagi bingung. Aduh gimana ya mama aku berantem. Aduh gimana ya lingkungan aku kayak gini. Aduh gimana ya aku mewujudkan masa depanku. Aduh gimana ya aku bingung nih, harus gimana dalam hidupku. Tanya ke dalam. Ya Allah yang maha baik, tolong kasih aku dong lingkungan yang baik. Aku ingin masa depan yang baik. Tolong tunjukkan ya. Jadi kuncinya kasih pertanyaan ke dalam. Oke. Atau ke semesta. Karena Mas Hendra, hukumnya, sunatullahnya, ketika kamu bertanya, itu semesta wajib menjawab, mengantarkan jawaban. Berupa apa? Berupa situasi, berupa kondisi, berupa orang-orang, berupa realita, berupa barang, berupa apapun untuk menjawab pertanyaan itu. Itu keren sih. Oke. Tabungan semesta itu nggak harus uang Mas Hendra, ya nggak harus uang, nggak harus makanan yang kamu bagi, dan nggak harus halo pengumuman, ayo tabungan semesta. Jujur ya, tabungan semesta itu nggak harus dikoar-koar dan umumkan sih sebetulnya. Tapi dia itu harus lahir dari kesadaran yang dimensi keempat itu Mas. Bahwa sebetulnya naturalnya kamu itu udah berkelimpahan. Jadi pada saat mengalirkan tabungan semestanya bukan dalam rangka mau 10 kali lipat, 2 kali lipat, 50 kali lipat dari itu, bukan. Ini sesuatu yang salah nih. Latar belakangnya tidak dalam kesadaran atas kekurangan. Kalau minta lebih kan artinya kekurangan Mas. Iya. Tapi lakukanlah tabungan semesta itu atas dasar kesadaran bahwa kamulah berkelimpahannya. Rasa kelimpahan itu. Dan tabungan semesta, di sini aku mau sampein, itu nggak harus uang. Mudahkan urusan orang lain. Oke. Lancarkan urusan orang lain. Ya, angkat berat-berat kesulitannya orang. Lancarkan, mudahkan, bahagiakan orang lain. Atau kalau nggak harus uang, doakan orang lain. 10 aja per orang. Doain mereka itu kan nggak pakai modal. Jadi habit-habit mindset itu yang perlu kita ceritain sama teman-teman. Bahwa begitupun manifestasi terbesar itu bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, bukan yang sifatnya materi. Tapi manifestasi terbesar itu ketika kamu ketemu damainya diri kamu. Lega nih, plong nih, damai nih. Dan manifestasi terbesar nih Mas. Justru kamu ketemu kesadaran ini.